Yo, what's up guys? Kembali dengan channel saya lagi yang tentunya Tanaka Fujiwara. Dan pada video kali ini kita akan membahas kenapa sih performa mobil di Jepang itu cuma dibatasin 276 horsepower. Padahal si Nissan Skyline GT-R R34 posisi standar ting-ting pun outputnya bisa lebih dari itu. Why? Kenapa? Kok bisa? Jadi, negara Jepang tuh emang punya kultur otomotif yang beda dari negara lain. Contohnya kayak aliran modifikasi Bosozoku yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi Bosozoku itu yang tampilannya itu unik dan nyeleneh lah intinya. Dan itu pun termasuk aturan performa mobil di Jepang yang dibatesin. Dimulai dari gaya ada Shakotan dengan bodi super ceper ala Liberty Walk, knalpot model trompet Takeyari yang bentuknya itu absurd dan suaranya menggelegar. Sampai-sampai ban camber negatif ala-ala Hilux yang di Jepang itu namanya Onikian. Nama yang kawaii. Satu lagi ciri khas dari mobil Japanese Domestic Market. Oke, jadi seluruh mobil yang dipasarkan di Jepang itu outputnya nggak boleh lebih dari 276 horsepower. Kenapa? Kok bisa? Ya iyalah karena udah diatur sama Gentleman's Agreement. Pada era 80-an, kecelakaan lalu lintas di Jepang itu grafiknya itu tinggi, terutama di kota gede kayak Tokyo dan Yokohama. Maraknya aksi kebut-kebutan dan balap liar antar geng itu di jalan raya sampai ke jalur pegunungan jadi penyebab tingginya angka laka lantas saat itu. Ingat gak sih kalian sama kisah Bunda Fujiwara dan Takumi Fujiwara dalam film anime manga Inisial D yang sering adu balap liar di jalur Gunung Akina pas tengah malam? Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Nah pada saat itu ruas jalan di Jepang itu masih relatif sempit. Selain itu lampu penerangan jalan pun nggak seterang sekarang. Dulunya masih menggunakan lampu merkuri kuning remang-remang. Nah, lahirlah Japan Automobile Manufacturer Association atau dapat disingkat JAMA. Pada tahun 1989 itu memunculkan kebijakan yang bernama Gentleman's Agreement. Ini adalah buah dari rasa keprihatinan Soichiro Toyoda. Nah, ini tuh owner dari Toyota dan ketua umum JAMA pada saat itu. Mayoritas pabrikan otomotif anggota JAMA menandatangani kesepakatan Gentleman's Agreement ini yang membatasi performa mobil di Jepang yang nggak lebih dari 276 horsepower. Kecepatan maksimum mobil pun dibatasin cuma 180 km per jam. Ingat gak sih kalian skin film The Fast and the Furious Tokyo Drift di mana Han pakai RX-7 yang udah modifikasi yang melaju sampai 197 km per jam dan polisinya diam aja. Kalian tahu kenapa? Karena mobil polisinya itu masih standar pabrik yang cuma mentok 180 km per jam. Kalau dia nekat, ngejar, dan endingnya pun dia nggak bakalan dapetin si RX-7 nya Han itu. Oke, lanjut. Ini adalah upaya JAMA untuk turut menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan standar keselamatan berkendara. Selain itu, kesepakatan ini dibuat untuk membatasi perang performa mobil antar pabrikan yang kian sengit dan dianggap kebablasan. Apakah sampai sekarang masih berlaku? Oh jelas masih, karena GT-R R35 dilengkapi GPS yang baru akan melepas limiter performanya pas mobil itu udah berada di sirkuit balap. Contohnya kayak Suzuka, Fuji Speedway, Nürburgring, Le Mans, dan masih banyak lainnya lah. Honda adalah brand pertama yang mendobrak batasan performa mobil di Jepang. Mobil tersebut adalah Honda NSX. Brand lain pun juga nggak mau kalah dan ngikutin jejak Honda. Cuman performanya juga dikasih limiter dan limiternya pun bisa dilepas kalau pengen kebut-kebutan. Antar pabrikan Jepang pun paham soal ini, namun tetap ikut aturan demi menjaga kesepakatan dan nama baik JAMA. Ini dia sederet mobil GT yang fenomenal yang potensi performanya itu diam-diam menghanyutkan, diam-diam lebih dari 280 horsepower. Yang pertama itu tentunya Honda NSX tadi. Honda NSX generasi pertama itu lahir dengan dua opsi mesin V6 Naturale Experimented C30A 3000cc dan C32B 3200cc. Model Honda NSX bermesin versi C32B itu dikenal dengan kode NA2 yang tersohor karena lampu pop-up non-legendarisnya itu. Volume mesin C32B itu mengalami sedikit peningkatan pada tahun 1997, walaupun output tenaga sebenarnya itu adalah 290 horsepower, tapi di Jepang itu tetap diiklankan dengan tenaga 280 horsepower. Selanjutnya Subaru Impreza STI. Di antara seluruh model Impreza, 22B STI adalah mobil teristimewa. Subaru itu cuma buat 400 unit antara bulan Maret sampai Agustus tahun 1998. Semua unit pun sold out dalam waktu 48 jam sejak pemesanan dibuka.
Gokil kan? Berbasis dari Impreza STI Type R versi 2 pintu, mobil bergaya wide body ini dibekali mesin boxer 4 silinder 2200 cc. Ini nih arti dari label 22B, 2200 cc boxer. Output tenaganya pun diklaim tembus 345 horsepower, walaupun di atas kertas tertera 276 horsepower, sama seperti mesin 2000 cc pada Impreza WRX, STI, dan Type R. Selanjutnya itu ada Mitsubishi Lancer Evolution. Nah, siapa sih yang gak kenal sama Mitsubishi Land Evo atau Lancer Evolution, mobil spek high perform non legendaris ini? Lantaran upgrade dan faceliftnya itu yang gak terlalu banyak setiap tahunnya. Land Evo itu jadi mirip Porsche 911. Perubahan antar generasinya itu cuman beda tipis. Semisal Land Evo 4 cuman upgrade piston, cam, bus turbo, knalpot, dan sedikit penguat pada sasis. Generasi Land Evo 1 sampai 9 itu dibekali mesin 4 silinder turbo 2000 cc berkode 4G63T. Baru nih Land Evo 10 dia ganti mesin, ganti kode yaitu 4D11T. Nah, output performa generasi Land Evo 4 itu udah sampai batasnya yaitu 276 horsepower. Tapi performa generasi selanjutnya itu terus naik. Sampai-sampai Land Evo 10 spek GDM itu tenaganya harus diturunkan jadi 276 horsepower biar sesuai dengan regulasi di Jepang. Ada lagi nih Land Evo 10 Final Edition yang diluncurkan tahun 2015 sebagai edisi pamungkasnya, dan outputnya itu 303 horsepower. Nah, apakah tadi itu Land Evo yang paling kenceng? Belum tentu sih, karena ada spesies Land Evo yang jarang terdengar, Rally Art FH 400, varian yang cuman beredar di Inggris. Ini aja versi standarnya udah tembus 400 horsepower. Selanjutnya ada Mazda RX-7, satu lagi mobil GDM legendaris yang pamornya itu nggak pernah pudar, bahkan sampai sekarang masih diburu. Inilah Mazda RX-7. Sejak diproduksi tahun 1978 sampai 2002, sport car mesin rotari ini populasinya sekitar 811.000 unit yang tersebar di seluruh dunia. Ternyata si RX-7 ini nggak cuma populer di Jepang, tapi juga populer di negeri Paman Sam alias Amerika Serikat. Untuk model tahun 1993 sampai 1995, jumlah yang beredar di Amerika Serikat itu sekitar 68.589 unit. RX-7 ini sempat jadi besutan andalan pembalap nasional di sejumlah kejuaraan balap, contohnya kayak drifting. Generasi RX-7 series 8 yang berkode F33S kondisi standarnya aja outputnya bisa melampaui batas 276 horsepower. Generasi terakhir yang muncul di tahun 2002 itu cuman beredar di Jepang, namanya Sprint RFD. Ada dua varian dari model pamungkas RX-7 ini, Type A yang tenaganya sekitar 276 horsepower, manual tentunya, dan Type C yang transmisinya automatic. Varian kedua ini tenaganya lebih jinak, cuman 252 horsepower. Tapi Type C ini yang paling banyak diburu karena cuma dibuat 40 unit. Populasi RX-7 Sprint R itu nggak lebih dari 1.504 unit. Selanjutnya ada Toyota Supra Turbo. Nggak lengkap rasanya kalau nggak membahas mobil GDM itu tanpa nyebut Toyota Supra MK4. Mungkin bocil-bocil Supra yang komen, "Bang, Supra mana bang? Bang, Supra nggak dibahas kenapa bang? Bang." Ya, kayak gitulah intinya. Mobil ini tuh sempat muncul di episode perdana film The Fast and the Furious yang tayang pada tahun 2001 silam. Mungkin MK4 atau A80 ini paling banyak dikenal semua orang dari seluruh generasi Supra. Bodi yang emang bergaya GT, namun komponen dan konstruksinya itu banyak diadopsi dari sedan Toyota Swarer yang perkasa itu. Mulai dari suspensi, transmisi, subframe, sampai mesin Supra A80 ini dicomot dari Toyota Swarer. Toyota Supra A80 atau CZ A80 ini tersedia dengan mesin Naturale Experiented 2JZGE dan 2JZ GTE Twin Turbo. Nah, pada tahun 1997 itu mesin 2JZ GTE Supra itu diimbui teknologi katup VVTi.
Nah, meskipun Supra bermesin 2JZ GTE VVT-i itu performanya dikatakan 276 horsepower dan torsinya itu maksimum 451 Nm, tapi para tuner itu paham kalau potensinya itu lebih dari itu. Sampai-sampai si Toyota Supra MK5 yang bermesin 4 silinder B48 dan 6 silinder B58 lansiran BMW itu output performanya ya tahu sendiri lah ya, ngerti dewe tau barangnya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten selanjutnya.